Coba Bu Guru cek semangatnya dulu ya untuk hari ini. Nanti kalau Bu Guru bilang semangat pagi, anak-anak menjawab dengan pagi, 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 luar biasa sambil mengepalkan tangan. Siap? Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Iya. Terima kasih anak-anak. Nah, untuk materi pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang keislaman dan juga kemuhammadiyahan. Nah, nanti yang pertama akan belajar materi keislaman bersama dengan Ibu Rulis Triminarti selaku guru pendidikan agama Islam. Ya, anak-anak bisa menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting yang akan disampaikan oleh Bu Guru nanti. Ya, oke, silahkan Bu Guru beri waktu untuk menyiapkan alat tulisnya dulu. Tulis dulu, Baik, anak-anak, kita mulai ya. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, langsung menyesuaikan saja hari ini. Yang pertama, kita akan belajar materi keislaman. Ya, kepada Ibu Rulis Triminarsi, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bu Rulis secukupnya. Terima kasih Bu Danis. Nanti kira-kira waktunya berapa menit ini saya? Kurang lebih 15 menit ya Bu Rulis, nanti dilanjutkan materi yang kedua, kemudian yang ketiga nanti apabila ada sesi tanya jawab, bisa kita lanjutkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Danis. Oke, sama-sama Bu Rulis. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Yang semangat. Sudah sarapan belum? Sudah sarapan belum? Sudah. Kalau sudah sarapan maka jawabnya yang semangat ya. Selamat pagi anak-anak. Ada yang mas pagi. Terima kasih. Sebelumnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga anak-anak semuanya sehat, keluarga semuanya sehat. Siap untuk belajar? Siap. Terima kasih. Tadi sudah Bu Dani sampaikan bahwa hari ini adalah materinya tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Apa Mas Ridwan? Tentang apa? Keislaman ya. Apa itu Islam? Anak-anak tahu tentang Islam? Anak-anak tahu Islam? Islam itu apa? Coba Mbak Tia. Mbak Tia. Apa itu Islam? Pernah mendengar kata Islam? Mbak Tia? Apa Mbak Tia? Atau mungkin dibantu dengan Mbak Hasna? Apa itu Islam? Mas Ridwan tahu Islam? Tahu nggak Islam? Anak-anak agamanya apa ya? Islam. Islam. Nah, apa itu Islam?
Kalau di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu disebutkan ada beberapa pengertian ya, tentang Islam. Dalam bahasa istilahnya, kalau Islam itu adalah tunduk. Kita harus tunduk kepada siapa? Kita harus tunduk kepada siapa, anak-anak? Kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa istilah, kata Islam itu artinya adalah tunduk. Kalau dalam artian bahasa adalah selamat. Apa, anak-anak? Selamat. Maka kita tunduk kepada Allah, maka Islam adalah satu-satunya agama yang membawa kita selamat dunia dan akhirat. Kita bersyukur sekali kita dilahirkan dari keluarga semuanya beragama Islam. Maka anak-anak sebagai umat Islam, sebagai pelajar Muhammadiyah harus melaksanakan perintah dari Allah, terutama yang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa, anak-anak? 5. Tahu? 5, betul. Apa saja, Mas Ridwan? Rukun Islam itu ada 5. Apa saja, Mas Ridwan? Yang pertama apa? Syahadat, betul. Bagaimana bunyi syahadat? 2 kalimat syahadat? Iya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari anak-anak ucapkan ketika melaksanakan sholat. Siapa tadi pagi yang tidak sholat subuh? Ngacung. Sing mboten sholat subuh sinten? Tadi pagi siapa yang tidak sholat subuh? Ayo jujur anak-anak yang soleh-solehah harus berkata apa adanya. Siapa yang tidak sholat tadi pagi? Angkat tangannya yang tidak melaksanakan sholat. Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang mengangkat tangan berarti semuanya melaksanakan sholat subuh. Jadi Islam itu adalah satu-satunya agama yang membawa kita selamat dunia dan akhirat. Maka kita harus melaksanakan apa? Melaksanakan sholat. Sholat dalam satu hari, satu malam ada berapa kali? 5. 5. Apa saja? Apa saja? Benar. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Siapa yang sudah melaksanakan dengan rajin dari subuh sampai isya? Yuk, siapa? Kok mboten enten sing ngaceng, tidak ada yang mengangkat tangan? Berarti tidak sholat ya? Sholat tidak harus sholat karena kewajiban. Nah, tadi rukun Islam yang pertama ada apa tadi? Dan yang kedua apa? Puasa. Puasa wajib itu dilaksanakan kapan? Bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan, pinter. Maka itu wajib untuk melaksanakan puasa. Kemarin siapa yang tidak melaksanakan puasa Ramadan? Anak-anak pasti semua melaksanakan puasa Ramadan karena itu kewajiban sebagai umat Islam. Setelah puasa, kemudian apa? Rukun Islam yang keempat? Zakat, bayar zakat. Zakat, melaksanakan zakat, yang membayar zakat. Kemudian yang kelima apa? Naik haji. Ya, mudah-mudahan anak-anak semuanya, kita semua sebagai umat muslim bisa melaksanakan ibadah haji walaupun dalam satu
seumur hidup sekali, insya Allah semuanya bisa, nggih. Nah, apabila anak-anak melaksanakan 5 rukun Islam tadi, maka kita dinilai sebagai ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu sholat yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nek subuh ya 2 rakaat, kemudian maghrib berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Kemudian duhur berapa? 4. Asar 4. Isya 4. Nah, maka kita wajib untuk melaksanakan apa? Melaksanakan sholat. Itu kita sholatnya karena Allah, jangan karena orang lain, jangan karena biar dinilai dengan baik, biar biar dikatakan anak yang soleh. Nah, tapi kita beribadah kepada Allah. Maka Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Apa itu tadi Islam? Islam sebagai apa? Maka Islam sebagai apa? Sebagai rahmatan lil alamin. Apa itu? Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam dan semesta, baik untuk manusia, alam dan semesta, semuanya, seluruhnya yang ada di muka bumi. Maka anak-anak sebagai pelajar yang Islam atau pelajar Muhammadiyah atau pelajar yang beragama Islam, maka kita wajib beribadah. Selain itu apa? Kita mencerminkan anak-anak sebagai umat Islam. Bagaimana cara mencerminkannya? Apa coba Mas Ridwan? Atau Mbak Lulu? Bagaimana cara mencerminkan kita sebagai umat Islam? Selain beribadah apa? Coba Mbak Hasna? Mas Akbar? Baca Al-Quran. Iya, membaca Al-Quran. Itu bentuk ibadah. Kemudian apa lagi? Coba apa lagi? Mas Sigit? Sodako. Bisa. Kemudian apa lagi? Mbak Angel? Mbak Angel apa? Sholat. Ya, terus apa lagi? Apalagi anak-anak mencerminkan sebagai pertama pelajar Muhammadiyah, yang kedua adalah sebagai umat Islam, maka anak-anak tadi melaksanakan ibadah baik sholat, ngaji, puasa, kemudian zakat, haji, maka itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Selain itu juga kita harus apa? Kita harus apa? Berkata jujur. Anak-anak sudah berkata jujur belum? Kadang bohong Bu Guru. Ya, bohong apa? Banyak. Kemudian anak-anak harus apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang berani dengan orang tua? Kalau dinasihati orang tua malah marah-marah. Kalau dinasihati orang tua malah anak-anak berani menyakiti, mungkin memukul. Nah, itu tidak boleh. Itu artinya tidak mencerminkan sebagai anak yang Islam atau Muslim. Kemudian tadi sudah berkata jujur, berbakti kepada orang tua. Kemudian apa? Berperilaku yang
baik itu kepada adik, kepada kakak, kepada lingkungan masyarakat, kepada teman, dan berkata dengan baik. Nah, sebagai pelajar Islam, kita harus menanamkan kepribadian yang sesuai dengan syariat Islam. Apa yang dituntunkan tentunya yang benar. Apa toh sing menjadikan kepribadian yang baik? Tadi itu apa, Mas Ridho? Coba Mas Ridho bersuara, mana Mas Ridho? Tadi yang mencerminkan sebagai anak Islam. Apa tadi Mas Ridho? Jujur. Ya, terus kok kerenggosan ya Mas Ridho? Kemana ya? Kenapa ya? Soleh. Siapa? Apa? Soleh. Anak soleh. Jadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleh. Kemudian apa lagi tadi ya? Orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua. Ngaji. Ngaji. Apa lagi? Nah, maka anak-anak kita harus sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang baik. Kita harus mempunyai akhlak yang baik, yaitu akhlak apa? Akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang baik, berkata dengan jujur apa adanya. Kemudian tidak boleh berani dengan orang tua, artinya kita harus berbakti kepada orang tua. Kemudian apalagi? Sebagai mencerminkan umat Islam apa? Menutup aurat. Menutup aurat, kalau yang perempuan itu dari mana sampai mana? Siapa yang bisa? Dari atas sampai ke bawah. Oh, dari atas sampai ke bawah. Dari kepala sampai kaki. Kemudian kalau yang laki-laki? Dari mana? Auratnya laki-laki dari mana sampai mana? Dari perut. Dari perut, dari pusat atau dari perut, itu sampai bawah lutut. Tetapi ketika melaksanakan sholat, walaupun laki-laki guru kan auratnya dari perut pusat atau pudel sampai bawah lutut, tetapi ketika sholat ya tidak boleh hanya menggunakan pakaian yang terbuka. Maka kalau sholat tetap menghadap kepada Allah harus dengan yang terbaik. Nah, maka kewajiban sebagai seorang pelajar atau sebagai umat Islam, karena anak-anak belajarnya di sekolah SD Muhammadiyah Girinyono, maka di situ mencerminkan sebagai anak-anak pelajar Islami. Maka kewajibannya anak-anak itu adalah satu, belajar dengan rajin. Apa? Kewajibannya anak-anak sebagai pelajar apa? Belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin. Sudah belajar belum? Sudah. Sudah, pintar. Kemudian saling sayang menyayangi. Saling sayang menyayangi di sini adalah saling menyayangi siapa? Orang tua. Orang tua. Kemudian siapa? Sesama teman. Sesama teman. Kemudian adik, menyayangi adik. Kemudian Kakak. menyayangi kakak. Orang tua. Nah, semuanya orang tua, betul, harus saling sayang menyayangi. Apabila nanti anak-anak misalkan ada teman yang bertengkar, maka harus apa? Harus apa? Harus diingatkan, jangan bertengkar dengan teman atau adik atau kakak atau siapapun, karena kita sebagai umat Islam harus saling sayang menyayangi. Kemudian kita harus mempunyai sikap sopan dan santun. Sikap sopan dan santun kepada siapa?
kepada semua Orang tua. ya, kepada semua orang, baik orang tua, kemudian teman, kemudian dengan Bapak, iya, dengan Bapak Ibu guru. Kemudian setelah itu apa? Tertib dalam beribadah. Tertib dalam beribadah. Maka ketika sholat subuh harusnya sholat subuh. Jangan nanti karena dingin. Sholatnya subuhan. Apa itu subuhan? Subuh awan. Jam berapa? Jam 7. Boleh tidak sholat subuh jam 7? Boleh tidak anak? Tidak, anak sudah siang. Niku sudah siang ya. Maka ketika anak-anak pagi mendengar sholat adzan atau adzan pagi, adzan subuh, maka segera bangun. Nah itu namanya tertib dalam beribadah. Itu adalah sikap atau kewajiban sebagai seorang pelajar dan sebagai umat Islam. Ada pertanyaan anak-anak? Mungkin ada yang mau bertanya? Sudah paham apa itu tadi? Islam? Islam apa tadi? Tunduk. Rukun Tunduk Islam kepada ada siapa? 5. Oh, rukun Islam ada 5. Sebutkan apa saja? Ya, apa saja coba? Iya. Syahadat, kemudian Sholat, Sholat. berpuasa, iya, Bayar zakat. bayar zakat, naik Haji. naik haji. Pinter semuanya anak-anak. Tepuk tangan semuanya. Maka itu adalah kita sebagai umat Islam harus melaksanakan kewajibannya. Kewajiban kita yaitu beribadah. Jangan lupa nggih sholatnya nggih. Siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh atau belum pernah sholat? Nah, Mas Ridwan tadi pagi sholat mboten? Mas Miko, assalamualaikum Mas Miko. Waalaikumsalam. Tadi pagi sholat subuh tidak Mas Miko? Lupa. Oh, lupa. Bangun jam berapa Mas Miko? Assalamualaikum Kak Kita. Kita nggak ada gambarnya. Ya. Karena berharapan untuk melakukan sholat 5 waktu, kemudian tidak lupa ngajinya, baik itu yang pada hormat kepada guru. Anak-anak sudah paham semuanya? Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tepat kami kembali ke Bu Danis. Monggo Bu Danis. Terima kasih. Ya, baik. Demikian tadi anak ucapkan terima kasih. Coba anak-anak kita ucapkan sama-sama. Terima kasih Guru Lis. 1, 2, 3. Terima kasih Guru Lis. Nah, anak-anak cukup menarik bukan materi tentang keislaman. Nanti anak-anak akan belajar lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang keislaman saat anak-anak pembelajaran bersama Ibu Guru Agama selama kegiatan BDR. Ya, karena situasi dan juga kondisi saat ini, jadi anak-anak belum bisa untuk belajar di sekolah. Anak-anak masih melanjutkan belajar di rumah
Dan harapan Bu Guru, walaupun anak-anak belajar di rumah, anak-anak tetap semangat, tetap mengikuti kegiatan pembelajaran layaknya anak-anak sedang belajar di sekolah. Oke, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu materi tentang kemuhammadiyah. Anak dan Bapak Ibu semua yang mendampingi anak-anak, mohon izin menyampaikan bahwa materi kemuhammadiyahan ini nanti akan disampaikan oleh Bu Miftaini Nurjana, tetapi karena kondisi beliau saat ini yang sedang kurang sehat, jadi mohon mengizinkan untuk tidak bisa mengisi materi pada pagi hari ini, sehingga nanti untuk materi anak-anak bisa menyaksikan melalui link atau alamat yang akan dikirimkan Bapak Ibu guru kelas masing-masing. Ya, namun walaupun Bu Ita tidak bisa mengisi, nanti harapannya anak-anak bisa menyaksikan sendiri ya, menyaksikan secara mandiri di linknya tersebut. Nah, mari kita doakan Bu Miftah semoga segera sehat kembali. Amin. Sehingga nanti Bu Miftah bisa kembali membersamai anak-anak semua. Begitu ya? Ya. Baik, anak untuk kita mempelajari iya. Nah, untuk kegiatan atau materi hari Kamis besok kita akan bersenang-senang. Nah, di hari Kamis besok kita akan bernyanyi, kemudian melantunkan yel-yel dan juga menyampaikan kesan-pesan. Nah, anak-anak mulai dari sekarang nih, Bu Guru beri tugas anak-anak untuk menuliskan kesan dan juga pesan anak-anak untuk SD Muhammadiyah Girinyono. Boleh untuk Bapak Ibu gurunya, boleh untuk kegiatan belajarnya, bebas. Jadi anak-anak silahkan tuliskan di buku masing-masing kesan-pesan dan juga harapan anak-anak. Oke, nanti anak-anak, boleh juga dihias. Ya, jadi untuk kegiatan hari ini, persiapan besok, anak-anak silahkan membuat kesan-pesan tadi ya. Boleh dituliskan di buku tulis, boleh di buku gambar, atau boleh di kertas HVS. Silahkan dihias semenarik mungkin. Nah, kemudian besok pagi kita sama-sama tentang kesan-pesan anak-anak SD Muhammadiyah Girinyono. Anak-anak siap? Oke. Jadi untuk cukupkan anak-anak yang belum selesaikan, yang adalah menonton materi kemuhammadiyahan, dan yang kedua anak-anak membuat pesan dan juga pesan untuk SD Muhammadiyah Girinyono. Gitu ya, besok pagi akan kita tunjukkan bersama. Baik, untuk kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini kita cukupkan sampai sekian ya anak-anak. Selamat melanjutkan aktivitas. Namun sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan hamdalah bersama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih dari Bu Danis, cukup sekian. Dengarkan sekali lagi ya. Nanti anak-anak menjawab dengan pagi luar biasa. Oke? Guru mulai. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Pagi luar biasa. Oke. Terima kasih anak-anak. Nah.
Hai. Belum tak akhiri ya. Anak-anak, Bu Guru akhiri untuk hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mendampingi dan masih akan kita lanjutkan besok pagi. Oke? Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.